Sahabat Muslim, kisah Nabi Samuel alaihissalam jarang diketahui oleh umat Islam. Dalam Islam dianggap sebagai salah satu nabi Bani Israel dan dikatakan bahwa Samuel adalah keturunan dari Yusuf alaihissalam. Nabi Samuel alaihissalam diturunkan Allah kepada Bani Israel sekitar 2 abad setelah Nabi Musa wafat. Ketika itu, Bani Israel hidup tercerai-berai setelah negaranya ditaklukkan bangsa Palestina. Mereka benar-benar terusir dari negaranya sendiri. Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Samuel alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 246 yang berbunyi, "Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, 'Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah.' Nabi mereka menjawab, 'Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga.' Mereka menjawab, 'Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami?' Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa nabi yang dimaksud dalam kisah ini adalah Samuel. Ada juga yang mengatakan Syamun. Selain itu ada pula yang menyebutkan bahwa Samuel dan Syamun ini adalah 2 nama untuk seorang nabi. Nabi Samuel memiliki jalur nasab seperti berikut: Samuel bin Bali bin Alqamah bin Yarkam bin Aliyahu bin Tahu bin Sa'uf bin Alqamah bin Mahit bin Ausa bin Azriya. Sedangkan menurut Mujahid, nasab Samuel hanya Samuel bin Haflaka. Zaman dahulu, terdapat cerita tentang rakyat Gaza dan Askolan yang pernah mengalahkan Bani Israel, sehingga banyak sekali di antara mereka dibunuh. Anak-anak ditawan, membuat kenabian dari keturunan Lawi sudah tidak ada lagi. Hanya tersisa di antara mereka seorang wanita yang sedang mengandung. Si wanita tersebut selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan anak lelaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Lalu terlahirlah anak lelaki yang diberi nama Samuel. Dalam bahasa Ibrani, arti Samuel adalah Ismail, yaitu Allah mendengar doaku. Ketika sudah besar, sang ibu membawa Samuel ke sebuah masjid untuk diserahkan kepada salah seorang soleh yang berada di sana. Samuel dibawa ke sana guna mempelajari ilmu dan adab tata krama. Beliau tinggal bersama orang soleh tersebut hingga dewasa. Pada satu malam, telah terjadi peristiwa aneh yang dialami oleh Samuel. Di tengah-tengah tidurnya, beliau mendengar suara dari ujung masjid memanggil-manggil namanya. Samuel ketakutan mendengar suara tersebut. Beliau terbangun, dikira sang guru yang memanggilnya. Beliau memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah guru memanggil saya?" Karena tidak mau membuat Samuel lebih ketakutan, sumber suara tersebut menjawab, "Ya, tidurlah." Samuel kembali tertidur. Selang beberapa jam, suara tersebut kembali memanggil Samuel sampai terjadi 3 kali panggilan. Tanpa diduga ternyata suara tersebut berasal dari malaikat Jibril yang segera menghampiri Samuel seraya berkata, "Sungguh, Rabbmu mengutusmu kepada kaummu." Ibnu Katsir mengutip Wahab Ibnu Munabih mengatakan, pada mulanya, kaum Bani Israel sesudah Nabi Musa alaihissalam berada dalam jalan yang lurus selama 1 kurun waktu. Kemudian mereka membuat-buat hal yang baru dan sebagian di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala. Di antara mereka masih ada nabi-nabi yang memerintahkan kepada mereka untuk berbuat kebajikan dan melarang mereka berbuat kemungkaran, serta meluruskan mereka sesuai dengan ajaran kitab Taurat. Hingga akhirnya mereka melakukan apa yang mereka sukai. Lalu Allah menguasakan mereka atas musuh-musuh mereka. Dan akhirnya banyak di antara mereka yang terbunuh dalam jumlah yang sangat besar. Banyak yang ditawan oleh musuh-musuh mereka. Serta negeri mereka banyak yang diambil dan dijajah oleh musuh-musuh mereka. Pada mulanya, tiada seorang raja pun yang memerangi mereka, melainkan mereka dapat mengalahkannya. Hal tersebut berkat kitab Taurat dan Tabut yang telah ada sejak masa lalu. Keduanya diwariskan secara turun-temurun dari para penghulu mereka sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi tatkala mereka tenggelam di dalam kesesatannya, maka kedua barang tersebut dapat dirampas dari tangan mereka oleh salah seorang raja di suatu peperangan. Setelah diangkatnya Samuel menjadi nabinya Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
terjadilah sebuah kisah yang sudah terekam dalam surat Al-Baqarah ayat 246. Waktu itu, Bani Israel kalah dalam sebuah peperangan dan daerahnya telah dikuasai oleh para musuh. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Samuel agar ada seorang yang diangkat menjadi raja. Para Bani Israel akan senantiasa taat dan ikut berperang bersama sang raja dalam melawan para musuh. Nabi Samuel kemudian berkata kepada mereka, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami?" Sebab terjadinya peperangan telah membuat mereka berpisah dengan anak-anak dan juga kehilangan kekuasaannya. Maka patut bagi mereka untuk berperang melawan musuh demi membela anak-anaknya yang kalah dan tertindas. Sebagian ada juga yang ditawan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim." Kelak ketika perang sudah dimulai dengan dipimpin oleh Raja Talut, hanya sebagian kecil pasukan Bani Israel yang ikut menyeberangi sungai bersama sang raja. Selain itu, ada juga yang melanggar aturan Raja Talut perihal air di sungai. Hal ini membuat kebanyakan dari mereka kembali alias mundur sebelum berhadapan dengan musuh. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, demikianlah kisah singkat Nabi Samuel alaihissalam. Dengan kisah ini semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan senantiasa meneladani kisah-kisah Nabi dan Rasul. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.